Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa nawwarana binuril Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Munazzalu bisyariatil Islam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadli wal irfan, amma ba'du. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan kali ini lagi-lagi mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik karunia yang berupa iman Islam, sehat wal afiat, sehingga sampai detik ini alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan kita sehat panjang umur. Tentunya teriring kesehatan panjang umur yang masih Allah karuniakan kepada kita, mari bersama-sama kita doakan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin hari ini mereka dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha baik. Allah mengutus sosok manusia terbaik, sosok manusia yang patut dijadikan contoh suri tauladan dalam kehidupan manusia, sosok pemimpin yang agung yang tidak hanya sekedar mencintai keluarganya, yang tidak hanya sekedar mencintai sahabat-sahabatnya, tetapi juga mencintai umatnya sampai akhir hayat. Pada suatu hari, malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat datang, Nabi sempat bertanya, Jibril, apa gerangan engkau sampai datang kepadaku? Ada apa Jibril? Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, Ya Habiballah, wahai kekasih Allah, pada hari ini Allah telah kobarkan api neraka
seluruh malaikat ketakutan, seluruh malaikat tidak mampu harus berbuat apa. Pada saat itu aku bingung, dan akhirnya aku teringat bahwasanya engkau adalah sumber cinta dan sayangnya Allah kepada alam semesta. Oleh karena itu aku datang kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, bagaimana kondisi neraka adanya Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasul, neraka itu terdiri daripada 7 lubang. Jarak antara satu lubang yang satu dengan satu lubang yang lain itu kurang lebih membutuhkan waktu 70 tahun lamanya. Kemudian siapa penghuninya Jibril? Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril satu persatu siapa penghuni dari tiap-tiap lubang api neraka. Dari penghuni yang paling bawah adalah golongan orang-orang munafik. Kemudian di tingkat yang kedua, penghuninya adalah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah matahari dan lain sebagainya. Sampai pada tingkat yang ke-7, malaikat Jibril diam. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, siapa penghuni neraka yang ke-7? Pada saat itu malaikat Jibril terdiam, tertunduk. Bertanya kembali Rasulullah, Jibril, siapa penghuni neraka yang ke-7? Malaikat Jibril pun masih terdiam, seolah-olah ada beban berat harus menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi yang ketiga kali, Jibril, siapa penghuni neraka yang ke-7? Kemudian dengan terpaksa malaikat Jibril alaihissalam menjawab dengan gemetar, dengan bahasa yang terbata-bata, ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya penghuni neraka yang ke-7 adalah umatmu yang berdosa, yang ia meninggal tanpa ada kesempatan untuk bertobat. Umatmu yang berdosa yang belum bertobat ya Rasulullah. Mendengar itu, Nabi bertanya kembali, ya Jibril, adakah umatku yang akan memasuki neraka yang ke-7? Kemudian Jibril menjawab, ada ya Rasul, yaitu umatmu yang berdosa. Mendengar jawaban malaikat Jibril alaihissalam, serta mata Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tersungkur kemudian pingsan. Begitu lama Rasulullah pingsan. Setelah bangun dari pingsan, Rasulullah duduk sambil tersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang berdosa. Rasulullah berdiri dari sujudnya hanya ketika mendengar azan dari Bilal bin Rabah. Bahkan sujudnya Rasulullah membutuhkan waktu 3 hari. Ketika Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah berdiri sholat. Ketika selesai melaksanakan sholat, beliau masuk lagi ke dalam rumah, kemudian sujud kembali. Terus seperti itu sampai waktu 3 hari lamanya. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq melihat hal itu. Dia coba datang ke rumah Rasulullah SAW.
Dia mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata pintu pun masih belum terbuka. Tidak biasa-biasanya Nabi SAW seperti ini. Karena memang tidak dibuka oleh Nabi, maka Abu Bakar pun tidak berani memasuki rumah Nabi. Sambil menangis sedih, Abu Bakar pergi meninggalkan rumah Nabi SAW. Di tengah jalan bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Wahai Abu Bakar, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Kemudian diceritakan oleh Abu Bakar. Maka serta merta mendengarkan jawaban Abu Bakar, Umar bin Khattab pun turut menangis, lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Ketika datang ke rumah Nabi SAW, sama ternyata Nabi pun tidak keluar. Karena Nabi tidak keluar, kemudian Umar bin Khattab pun pergi. Di tengah jalan Umar bin Khattab bertemu kembali dengan Salman Al-Farisi. Ditanya kembali sama Salman Al-Farisi, dijawab kembali oleh Umar bin Khattab dengan jawaban yang sama seperti jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Karena Salman tidak mau mengulang sampai ketiga kali, akhirnya Salman memutuskan untuk mendatangi Fatimah, putri tercinta Rasulullah SAW. Diceritakanlah kejadian yang ia ketahui kepada Fatimah Az-Zahra. Setelah mendengar penjelasan Salman Al-Farisi, kemudian Fatimah Az-Zahra langsung bergegas menuju rumah Nabi SAW. Ketika mengucapkan salam, assalamualaikum wahai ayahanda, mendengar suara putri tercintanya. Kemudian Nabi terbangun, Nabi bangun kemudian membuka pintu. Setelah membuka pintu, Fatimah Az-Zahra pun duduk di samping Rasulullah SAW. Fatimah pun bertanya, wahai ayahanda, apa gerangan yang membuatmu seperti ini? Karena Nabi pada saat itu terlihat badannya sangat kurus dan juga wajahnya pucat. Mendengar pertanyaan dari putri tercintanya, Nabi SAW pun menjawab, wahai putriku, apakah aku tidak sedih? Seandainya umatku nanti banyak yang memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Jibril mengatakan bahwasanya banyak umatku yang akan masuk ke neraka. Sampai sebegitunya Nabi mendengar jawaban Jibril bahwa umatnya akan banyak masuk ke neraka bagi umat-umatnya yang berdosa. Nabi sedih, pingsan, sampai Nabi tidak berhenti untuk melaksanakan sujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu cintanya kepada kita selaku umatnya. Sampai akhir hayat Nabi SAW. Bahkan dalam satu riwayat yang lain dinyatakan, ketika di akhir hayat Nabi SAW, pada saat itu Nabi sempat meneteskan air mata. Kemudian Jibril menghampiri. Lalu malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air mata? Apakah engkau menangis karena engkau akan meninggalkan dunia ini? Apakah engkau menangis karena engkau harus kehilangan keluarga tercintamu? Apakah engkau meneteskan air mata bersedih dan menangis karena engkau harus berpisah dengan sahabat-sahabatmu? Kemudian mendengar itu Nabi pun menjawab, ya Jibril, aku meneteskan air mata, aku bersedih bukan karena aku harus meninggalkan dunia ini. Aku bersedih Jibril bukan karena aku harus kehilangan keluarga tercintaku. Aku bersedih bukan karena aku harus berpisah dengan para sahabat-sahabat yang sangat mencintaiku.
ketahuilah Jibril, aku bersedih karena aku mengira dan menganggap, dan aku takut Jibril kalau seandainya umatku nanti akan masuk surga yang paling belakang. Bukankah engkau tahu Jibril, aku adalah nabi yang terakhir. Aku takut kalau seandainya nanti umatku dihisap yang terakhir. Aku takut seandainya umatku nanti harus melewati jembatan Sirat yang terakhir. Aku takut nanti umatku akan memasuki surga yang terakhir. Apa jawaban malaikat Jibril? Ketika mendapatkan jawaban dari Allah, malaikat Jibril pun menjawab kegelisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menjawab kegundahan hatimu. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Muhammad, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk dimasuki seluruh para nabi kecuali engkau sudah masuk terlebih dahulu di dalamnya. Ketahuilah Muhammad, Allah pun mengharamkan surga untuk dimasuki seluruh umat manusia kecuali umatmu sudah masuk terlebih dahulu di dalamnya. Mendengar jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia. Karena walaupun Nabi Muhammad adalah merupakan nabi terakhir, tapi Allah berikan kemuliaan sedemikian rupa. Kita sebagai umat yang terakhir, ternyata Allah pun berikan kemuliaan kepada kita selaku umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi sudah begitu sangat menunjukkan rasa cintanya kepada kita, Nabi ingin kita menjadi umat yang baik, Nabi ingin menjadikan kita umat yang terbaik, Nabi ingin kita menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, Nabi ingin kita menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Maka pertanyaannya adalah, sejauh mana rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya Nabi sebegitu cintanya kepada kita, maka tentunya pada kesempatan kali ini patut kita jadikan sebagai bahan perenungan. Seberapa besar bukti cinta kita kepada Nabi, dan apa wujud kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah butuh sholawat kita. Nabi nggak butuh cinta dari kita. Kita yang butuh cinta kepada Nabi. Karena dengan perantara cinta kita kepada Nabi, maka muncul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berimannya kita kepada Allah tentunya adalah melalui perantara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinnya kita kepada Allah adalah perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berimannya kita kepada Allah adalah perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak butuh cinta kita, tapi kita yang butuh dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya ini adalah merupakan bukti kecil. Sebelum kita melakukan seperti apa yang para sahabat lakukan. Para sahabat begitu sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai-sampai merelakan seluruh hartanya, tidak disisakan sedikit pun untuk dirinya dan keluarganya, demi untuk perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab begitu saking cintanya kepada Nabi, sampai-sampai dimanapun Nabi berada, Sayyidina Umar bin Khattab selalu menyampaikan, siapa orang yang bisa meneteskan satu tetes darah dari tubuh Nabi Muhammad, berarti itu tandanya saya sudah berkalang tanah, saya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Artinya apa? Tubuh Sayyidina Umar siap untuk menjadi tameng demi rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin kita bukanlah seperti para sahabat. Mungkin kita bukanlah seperti para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita adalah umat yang hadir, yang lahir di zaman sekarang. Tapi setidak-tidaknya zaman boleh berubah, ilmu pengetahuan boleh canggih, tapi iman, takwa dan cinta kepada kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya tidak akan pernah berubah. Karena dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan menghantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah akan membuahkan hasil yang manis dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari di sisi-sisi waktu yang mungkin bisa kita sisihkan di setiap aktivitas kita, mari kita perbanyak untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah solawat kita tidak akan ditolak, solawat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena solawat kita adalah merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan cinta yang abadi, cinta yang insya Allah akan menjadikan kita menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah yang insya Allah kelak melalui cinta kita itu Allah akan berikan kemuliaan kita baik di dunia maupun dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat wabil khusus kepada diri saya pribadi yang dhaif, yang fakir keilmuan, dan juga kepada para pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.